Mahatma Gandhi adalah seorang bapak India yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan India. Konsep perjuangan kemerdekaannya tergolong unik dan kontroversial. Biasanya negara jajahan akan menggunakan kekerasan dan peperangan untuk memberontak kepada pemerintah kolonial. Jika di India, cerita yang berbeda malah terjadi. Alih-alih menggunakan perang dan kekerasan, Mahatma Gandhi justru menyerukan protes dan perlawanan sipil tanpa menggunakan kekerasan sama sekali. Mahatma Gandhi menyerukan gerakan protes dan pembangkangan sipil. Namun di sisi lain, ia juga melarang keras masyarakat India untuk melukai orang Inggris, melarang mereka untuk menjarah dan merusak properti orang Inggris. Bahkan Mahatma Gandhi juga menyerukan kepada rakyatnya untuk tidak melawan sama sekali, walaupun pihak Inggris melukai dan membunuhi rakyatnya. Metode perlawanan ini dipopulerkan oleh Mahatma Gandhi dengan nama Satyagraha. Di balik kesuksesan metode Satyagraha yang dicetuskan oleh Mahatma Gandhi, nyatanya Satyagraha ini juga kontroversial. Akibat seruan tanpa kekerasan Mahatma Gandhi ini, ia kerap dituduh telah memanfaatkan rakyatnya untuk kepentingan egois semata. Tak sedikit peristiwa pembantaian terjadi dan ratusan warga India gugur selama Satyagraha. Namun keberhasilan Mahatma Gandhi dalam menggunakan metode perlawanan tanpa kekerasan atau Satyagraha ini membuat nama Mahatma Gandhi melambung dan abadi hingga kini. Pemikiran Gandhi telah banyak menginspirasi warga India bahwa kemerdekaan suatu bangsa itu bisa diraih dengan jalan kebenaran, jalan cinta kasih, dan tanpa seruan kekerasan atau peperangan sama sekali. Dr. David R. Hawkins sendiri menyebutkan bahwa Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh yang tercerahkan, di mana orang-orang seperti Mahatma Gandhi ini menempati hierarki tertinggi dalam tabel skala Hawkins. Dan biasanya posisi teratas ini diisi oleh deretan nabi, rasul, dan tokoh-tokoh berpengaruh besar lainnya. Sayangnya, walaupun Satyagraha yang dicetuskan Mahatma Gandhi ini sukses membuat India merdeka dan mengusir penjajahan Inggris dari negerinya, metode ini gagal dalam menyatukan umat Muslim dan Hindu di India. India merdeka, tapi kemudian terpecah menjadi Pakistan dan India. Umat Islam berpindah ke Pakistan, dan umat Hindu berkumpul di India. Kegagalan penyatuan India ini juga berakibat sampai ke pembunuhan Mahatma Gandhi itu sendiri loh. Bagaimana ceritanya? Kebangkitan Nusantara sudah ada di depan mata, tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan menunggu masa kejayaan itu tiba. Dan Nusantara tidak akan bisa meraih kejayaannya tanpa dikelola oleh warganya yang memiliki kesadaran yang tinggi. Dan ini bisa dimulai dengan kembalinya kita ke jati diri kita masing-masing. Buat kamu yang merasa memiliki panggilan untuk kembali ke jati dirimu dan ingin membangun negeri ini bersama-sama, yuk berjalan bersama aku untuk menyelami diri dan kembali menemukan jati diri sebagai makhluk Nuswantara, makhluk berkesadaran yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Kita adalah co-creator, dan selama 2 hari 1 malam, aku dan guru aku akan sharing ilmu dengan kalian dari bumi Majapahit, tempat di mana Nusantara pernah memiliki pusat peradaban yang maju. Jika kamu memiliki panggilan jiwa yang serupa, jangan segan-segan untuk bergabung bersama aku dari bumi Majapahit dan bersama-sama kita kembali ke jati diri. Cek deskripsi video ini untuk informasi selengkapnya. Setelah sukses menerapkan Satyagraha di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi kemudian menerapkan Satyagraha di India yang bertujuan untuk meraih kemerdekaan India. Selama proses meraih kemerdekaan India ini, ada beberapa Satyagraha yang diluncurkan oleh Mahatma Gandhi. Namun yang paling terkenal adalah protes Satyagraha dalam menentang undang-undang garam pemerintah kolonial Inggris yang merugikan rakyat India. Satyagraha sendiri sebenarnya berarti berpegang pada kebenaran. Gerakan ini berakar dari filosofi ahimsa di Hindu yang berarti tanpa kekerasan. Satyagraha pertama diluncurkan oleh Mahatma Gandhi pada tahun 1919 untuk menentang Rowlatt Act atau Undang-Undang Rowlatt. Satyagraha ini diluncurkan karena pemerintah kolonial Inggris bermaksud mengesahkan Rowlatt Act yang mengizinkan petugas Inggris untuk menangkapi siapapun yang tampak menentang kebijakan pemerintah kolonial tanpa persidangan, tanpa pengadilan, bahkan tanpa peninjauan ulang atas tuduhan-tuduhan yang dikenakan. Undang-undang ini tentu saja merupakan bentuk represi pemerintah kolonial Inggris kepada warga India yang mulai bangkit menentang penjajahan Inggris. Mahatma Gandhi berpendapat selama ini koloni Inggris dapat berdiri di atas India karena warga India memberikan kerjasama yang baik dengan pemerintah
Inggris. Bila kerjasama ini dihentikan, maka pemerintah Inggris bisa kolaps dan kemerdekaan India bisa diraih. Karena itulah Satyagraha ini diluncurkan. Satyagraha dipraktekkan dengan cara protes dan pembangkangan sipil. Namun semuanya dilakukan dengan tanpa kekerasan, perang maupun perlawanan fisik. Pada tanggal 30 Maret 1919, Satyagraha pertama pecah untuk memprotes pengesahan Rowlatt Act. Orang-orang India berkumpul di Delhi dan menyuarakan pendapat mereka dengan damai. Namun, petugas hukum Inggris menembaki mereka. Warga India pun memberontak sebagai bentuk pembalasan. Namun, Mahatma Gandhi meminta rakyatnya untuk tidak melukai atau membunuh orang Inggris. Dia menekankan kepada rakyatnya bahwa orang India tidak boleh melukai, apalagi membunuhi orang Inggris. Protes tetap dilakukan tanpa pertumpahan darah. Bahkan jika orang Inggris menyerang dan membunuhi orang India sekalipun, Mahatma Gandhi tetap melarang rakyatnya untuk membalas penyerangan dan pembunuhan tersebut. Karena pengaruh Mahatma Gandhi sangat besar bagi rakyat India, beberapa hari kemudian ia ditangkap oleh pemerintah Inggris. 3 hari kemudian, rakyat India merespon penangkapan tersebut dengan berkumpul di Taman Amritsar. Seorang perwira Inggris yang bernama Reginald Dyer memerintahkan pasukan Inggris untuk mengepung Taman Amritsar dan menembaki orang-orang yang ada di sana. Ratusan warga Sikh dan Hindu yang berkumpul di sana akhirnya menjadi korban. Mereka tewas di tempat karena penembakan tersebut. Pembantaian ini pun terkenal dengan nama Amritsar Massacre atau pembantaian Amritsar. Insiden ini membuat seluruh warga India marah. Namun pemerintah Inggris menganggap apa yang mereka lakukan sudah benar dan tepat. Tapi sayangnya, bukannya membela rakyat India, Gandhi dipenjara justru mengkritik perbuatan rakyatnya yang melakukan protes dengan kekerasan, bukannya full dengan cinta kasih. Gandhi lantas menuntut rakyat India untuk berhenti menggunakan kekerasan, berhenti merusak properti-properti orang Inggris, dan mati-matian menekan rakyat India untuk menghentikan kerusuhan yang mereka lakukan. Gandhi semakin sadar bahwa rakyat India sampai kapanpun tidak akan mendapatkan keadilan yang layak di bawah pemerintahan Inggris. Perjuangannya lantas meruncing ke arah perjuangan kemerdekaan India atau Swaraj. Ia mencoba meraup dukungan dari umat Islam dengan cara mendukung khilafah. Ia bermimpi supaya bisa menyatukan seluruh India untuk berjuang bersama meraih kemerdekaan. Dengan mendukung gerakan khilafah umat Islam, Gandhi akhirnya mendapatkan simpati dari umat Muslim di India. Tahun 1921, Mahatma Gandhi menjadi pemimpin Kongres Nasional India. Ia merombak Kongres dan mendapatkan dukungan yang cukup dari beragam lapisan rakyat India, termasuk dari pendukung Muslim. Gandhi kemudian memperluas gerakan satyagrahanya dengan menjalankan kebijakan Swadeshi, di mana di sini Gandhi memerintahkan rakyatnya untuk memboikot semua produk-produk Eropa, terutama produk-produk Inggris. Gandhi memerintahkan rakyatnya untuk selalu mengenakan khadi, yakni kain tenun khas India sebagai identitas. Kini seluruh warga India, baik kaya maupun miskin, membuka pemintalan khadi di rumah untuk memproduksi kain sebanyak mungkin dan menyingkirkan gaya berpakaian barat ala Inggris. Gandhi juga mendesak rakyat India untuk memboikot lembaga pendidikan dan pengadilan hukum Inggris. Ia juga meminta rakyatnya untuk mengundurkan diri dari pegawai pemerintahan Inggris dan menanggalkan gelar-gelar dan tanda kehormatan yang didapatkan dari pemerintah Inggris. Pokoknya, Gandhi menyerukan seluruh rakyatnya harus berhenti berbisnis dan bekerja sama dengan Inggris. Dengan cara ini, Gandhi berharap pemerintah Inggris bisa lumpuh, baik secara ekonomi, politik maupun administratif. Gerakan ini kemudian meluas ke seluruh lapisan masyarakat India. Ini akhirnya membuat Gandhi ditangkap oleh pemerintah Inggris dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara sejak bulan Maret 1922. Ketika kekhalifahan Islam di Turki Utsmani resmi berakhir pada tahun 1924, peristiwa ini berdampak signifikan terhadap umat Muslim di India. Rakyat India yang Muslim pecah dari rakyat India yang mayoritas Hindu. Rakyat Muslim di India berkeinginan untuk mendirikan negara Islam sendiri yang merdeka, bukannya malah bercampur dengan umat agama lain yang mereka anggap kafir. Kerusuhan sipil pun terjadi antara umat Hindu dan umat Muslim. Dukungan umat Muslim terhadap Gandhi pun runtuh. Selanjutnya, muncul tokoh separatis Islam baru di India yang bernama Muhammad Ali Jinnah. Ia merupakan salah satu tokoh pembebasan Islam di India yang keras menentang Satyagraha Mahatma Gandhi, dan ia bersikeras memisahkan umat Muslim di India menjadi negara Islam yang merdeka sendiri. Tahun 1924, Mahatma Gandhi dikeluarkan dari penjara. Ia melanjutkan perjuangannya untuk kemerdekaan India.
Satyagraha kedua diluncurkan Gandhi pada tahun 1930. Ini terjadi karena Gandhi dan rakyatnya berniat untuk menentang pajak garam yang diskriminatif oleh pemerintah Inggris. Garam merupakan salah satu kebutuhan khusus bagi rakyat India. Menurut undang-undang ini, rakyat India dilarang oleh pemerintah Inggris untuk menambang dan menjual garam sendiri. Padahal garam merupakan salah satu kebutuhan utama rakyat India dalam diet mereka. Rakyat India malah dipaksa Inggris untuk membeli garam dan mineral-mineral vital lainnya ke pemerintah Inggris. Padahal dari garam dan produk-produk mineral yang dijual Inggris telah menambahkan pajak yang sangat tinggi hingga mencekik rakyat India itu sendiri. Pemerintah Inggris mengetahui celah ini. Garam adalah sesuatu yang sangat penting bagi rakyat India. Walaupun miskin, rakyat India akan mati-matian membeli garam. Karenanya, Inggris mengambil banyak keuntungan dengan menetapkan pajak garam yang sangat tinggi dan melarang rakyat India menambang dan menjual garam sendiri. Ini membuat Gandhi meluncurkan satyagrahanya yang kedua. Sebelum satyagraha dilakukan, Gandhi sudah memberikan ultimatum terlebih dahulu kepada Lord Irwin, seorang viceroy atau Raja Muda Inggris yang memerintah India kala itu. Gandhi mengatakan bahwa Raja Muda Inggris menerima gaji 5.000 kali pendapatan rata-rata rakyat India, sedangkan rakyat India justru kesulitan untuk mengangkat taraf hidup mereka sendiri. Satyagraha pun terjadi pada tanggal 12 Maret hingga 6 April 1930, terjadilah Salt March atau pawai garam dari Ahmedabad ke kota Dandi. Satyagraha ini bertujuan untuk membatalkan Salt Act atau Undang-Undang Garam. Dalam pawainya, Gandhi terus mengajak orang-orang di jalan untuk bergabung dan menentang Salt Act dari Inggris. Pawai ini berhasil menarik ribuan orang hingga mencapai pinggiran pantai Dandi. Di sana, Gandhi memimpin rakyatnya untuk mengumpulkan sendiri garam untuk mereka. Namun ternyata, pasukan Inggris telah sampai terlebih dahulu dan mengobrak-abrik pantai, sehingga garam murni menjadi rusak dan tercampur dengan lumpur. Meskipun demikian, rakyat India tidak patah semangat. Mereka terus mengumpulkan garam yang telah tercampur lumpur dan membersihkan garam-garam tersebut. Mereka tidak mempedulikan gangguan dan ancaman dari pihak Inggris. Akibat ulahnya, Gandhi kemudian dipenjara dan diisolasi oleh pemerintah Inggris pada tanggal 5 Mei 1930. Pada tanggal 21 Mei 1930, terjadi protes garam sekali lagi di depan pabrik garam Dharasana tanpa sepengawasan Gandhi. Tapi protes yang ini mendapatkan respon yang lebih mengerikan ketimbang protes garam yang pertama. Seorang jurnalis Amerika yang sedang meliput peristiwa itu, yang bernama Webb Miller, menggambarkan tanggapan Inggris sebagai berikut. Dalam keheningan total, orang-orang Gandhi berhenti dan berdiri 100 meter dari benteng. Sekelompok orang maju dari kerumunan, mengarungi parit dan mendekati benteng kawat berduri. Atas perintah seorang komandan Inggris, sejumlah polisi pribumi bergegas merangsek ke arah demonstran dan menghujani kepala mereka dengan tembakan peluru baja. Tak satu pun dari pengunjuk rasa bahkan mengangkat tangan untuk menangkis pukulan. Mereka jatuh seperti paku yang menusuk. Dari tempat saya berdiri, saya mendengar suara mengerikan dari hantaman pada tengkorak manusia yang tidak terlindungi. Mereka yang jatuh tergeletak, tidak sadarkan diri, atau menggeliat dengan tengkorak yang retak atau bahu yang patah. Protes ini berlangsung berjam-jam, hingga 300 lebih demonstran tumbang. 2 di antaranya tewas. Protes terjadi tanpa ada perlawanan apapun dari rakyat India. Protes terhadap Undang-Undang Garam ini ternyata telah mempengaruhi pandangan pemerintah Inggris terhadap Gandhi. Kini Mahatma Gandhi bukanlah seorang politikus yang bisa dianggap remeh. Pemerintah Inggris di India kemudian bersedia melakukan negosiasi dengan Mahatma Gandhi. Serangkaian negosiasi dan konferensi pun dilakukan. Dari sinilah, sedikit demi sedikit, perjuangan kemerdekaan India pun mencapai puncaknya. Tentu saja, tidak semua pihak Inggris mulai takut kepada Mahatma Gandhi. Ada juga pihak Inggris yang justru makin benci dengan Mahatma Gandhi setelah apa yang ia lakukan dengan rakyat India. Winston Churchill, seorang politisi yang kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, menyebut Gandhi sebagai manusia yang hanya menghasut untuk mencapai tujuan, seorang jenius jahat, dan sebuah ancaman multibentuk bagi kerajaan Inggris. Ia juga melabeli Gandhi sebagai seorang diktator, Mussolini-nya Hindu, pengobar perang ras, dan penjahat yang hanya mempermainkan kepolosan rakyat India demi kepentingan egois. Pada tahun 1942, Mahatma Gandhi menyampaikan pidato Quit India di Mumbai. Pidato ini adalah pidato peringatan bagi kolonial Inggris untuk segera keluar dari India. Beberapa jam setelah pidato Quit India diucapkan, Gandhi ditangkap.
Begitu juga dengan anggota Kongres India lainnya. Berita penangkapan ini kemudian direspon oleh rakyat India dengan melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah stasiun kereta api, kantor polisi, dan perusakan kabel telegraf milik pemerintah Inggris. Pada tahun itu, Gandhi mendesak rakyat India untuk sepenuhnya berhenti bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Namun ia tetap bersikeras untuk meminta rakyatnya supaya melakukan perlawanan tanpa membunuh atau melukai orang Inggris. Bahkan rakyat India harus bersedia mati jika mendapatkan balasan kekerasan dari Inggris. Agitasi Mahatma Gandhi ini jelas memancing pro dan kontra di sebagian penduduk Eropa. Gandhi kemudian ditahan selama 2 tahun. Selama masa penahanan ini, istrinya yang setia menemaninya akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Gandhi sendiri di penjara mulai menderita serangan malaria yang parah. Sang Raja Muda Inggris untuk India tak ingin Gandhi meninggal di dalam penjara. Karena itu bisa memicu pemberontakan yang makin besar di kalangan rakyat India. Gandhi akhirnya dibebaskan pada tahun 1944. Tapi, ketika Gandhi keluar dari penjara dan kembali ke panggung politik, landscape politik India telah berubah. Liga Muslim di India yang sebelumnya merupakan kaum yang termarginalkan, kini menduduki pusat panggung politik. Muhammad Ali Jinnah menjadi banyak dibicarakan publik karena rencananya mendirikan negara Islam yang berdaulat dari India. Namun maksud Muhammad Ali Jinnah ini ditentang oleh Gandhi. Gandhi tetap ingin India bersatu menjadi negeri yang plural. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris mulai menunjukkan tanda-tanda pengalihan kekuasaan kepada India. Nah, pada titik ini, Gandhi akhirnya menghentikan perjuangan. Sekitar 100.000 tahanan politik kemudian dibebaskan, termasuk pimpinan Kongres India. Namun karena muncul keinginan separatisme dari pihak Muslim, India kembali bergejolak. Muhammad Ali Jinnah bersikeras mendirikan negara Muslim yang merdeka sendiri. Pada tanggal 16 Agustus 1946, ia menjadikan hari itu sebagai Hari Aksi Langsung. Ia menyerukan umat Islam di India untuk berkumpul dan menyuarakan pemisahan negara dari India yang beragama Hindu. Hussein Shahid Suhrawardi, Ketua Menteri Liga Muslim Benggala kala itu, juga memberikan hari libur khusus bagi para polisi di Kalkuta untuk memperingati Hari Akhir Langsung. Perayaan Hari Aksi Langsung akhirnya memicu pembunuhan massal umat Hindu India dan pembakaran properti oleh umat Muslim. Para polisi yang sedang libur tentu saja tidak mampu mengatasi kerusuhan tersebut. Pemerintah Inggris juga tidak berusaha untuk meredam kericuhan tersebut. Pembunuhan, kekerasan, dan perusakan properti umat Hindu pada Hari Aksi Langsung menyebabkan timbulnya serangan balasan dari umat Hindu di seluruh India. Perang saudara pun tidak dapat terhindarkan. Ribuan orang Hindu dan orang Muslim terbunuh akibat kerusuhan tersebut. Sementara itu, Muhammad Ali Jinnah malah setuju untuk bernegosiasi dan bekerja sama dengan pihak Inggris. Archibald Walpole, Raja Muda dan Gubernur Jenderal Inggris untuk India saat itu, ikut mengutuk Gandhi beserta ide-ide perlawanannya. Ia menuduh Gandhi ingin menggulingkan kekuasaan dan pengaruh Inggris untuk mendirikan negara Hindu sendiri. Gandhi juga ia sebut sebagai politisi yang ganas, jahat, namun sangat cerdik dan licik. Inggris sebenarnya enggan memberikan kemerdekaan bagi India, tapi ia setuju dengan permintaan Muhammad Ali Jinnah untuk memisahkan India yang Hindu dengan Pakistan yang Islam. Akhirnya secara resmi, anak benua itu dipecah menjadi 2 negara, yakni India untuk umat Hindu dan Pakistan untuk umat Muslim. Pemisahan ini sangat kontroversial. Lebih dari 1,5 juta orang tewas akibat pemisahan ini. Diperkirakan 10-12 juta non-muslim harus bermigrasi dari Pakistan ke India. Demikian juga dengan umat Islam di India. Mereka harus segera pindah ke Pakistan jika tidak ingin menerima penindasan. Gandhi tidak merayakan hari kemerdekaan India dengan kepuasan. Ia justru sibuk menyerukan perdamaian di antara bangsanya dan berputar-putar di Kalkuta untuk meredam kekacauan. Selama masa pemisahan dan hari kemerdekaan, jalanan di India dipenuhi dengan mayat. Gandhi juga melakukan laku puasa sampai mati kecuali rakyatnya berhenti melakukan kekerasan. Dan laku puasa ini berhasil meredam kemarahan rakyat India. Aksi Mahatma Gandhi ini pun menuai pujian dari beberapa penulis sejarah. Ia berhasil menghentikan kekerasan bukan dengan jalan represif atau tangan besi, melainkan melalui jalan spiritual seperti laku puasa dan seruan perdamaian. Tapi ternyata Mahatma Gandhi tidak bisa ikut menikmati kemerdekaan India terlalu lama. Tidak sampai setahun setelah India merdeka, Gandhi meninggal dengan cara yang tragis.
Pada tanggal 30 Januari 1948, Gandhi bersama cucu-cucunya sedang berada di Birla House untuk menghadiri sebuah pertemuan doa. Namun saat di sana, ia ditembak oleh Nathuram Godse, seorang nasionalis Hindu sampai mati. 3 tembakan jarak dekat menembus dadanya dan membuat Gandhi menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian ini tentu saja membuat syok rakyat India. Dengan seketika, India diliputi oleh kesedihan. Perdana Menteri India saat itu, Jawaharlal Nehru, segera berpidato kepada rakyatnya melalui radio untuk mengumumkan kematian Gandhi. Nehru berkata, dengan meninggalnya Mahatma Gandhi, maka India telah ditinggalkan oleh bapak mereka. India telah ditinggalkan oleh cahaya mereka. Kini tidak akan ada lagi sosok bijaksana yang bisa didatangi untuk dimintai nasihat atau penghiburan oleh rakyat India. Kematian Gandhi adalah pukulan yang memilukan bagi India. Pembunuh Mahatma Gandhi pun akhirnya ditangkap. Namun ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan dari aksinya. Bagi Nathuram Godse, Gandhi pantas untuk ditembak mati karena ia dianggap orang yang tepat untuk bertanggung jawab atas meninggalnya ribuan umat Hindu di hari kemerdekaan India. Nathuram Godse ini sangat membenci Mahatma Gandhi karena sikapnya terhadap umat Islam yang cenderung terbuka. Jenazah Gandhi pun dikremasi sesuai tradisi Hindu. Tempat kremasinya kini menjadi tugu peringatan yang bernama Rajghat. Sedangkan Birla House, tempat Gandhi yang dibunuh, menjadi monumen peringatan yang bernama Gandhi Smriti. Abu hasil kremasi Mahatma Gandhi lalu dituangkan ke dalam guci-guci kecil dan dikirimkan ke seluruh India untuk upacara peringatan. Kematian Gandhi juga ikut mengubah arah politik India. Semenjak itu, India mulai berhati-hati dengan konsep negara agama. Karena terbukti, bila agama dipaksakan bercampur dengan pemerintahan suatu negara, hasilnya hanya pertumpahan darah dan kerugian. Jawaharlal Nehru lantas merepresi para nasionalis Hindu dan mulai membuat India menjadi negara yang sekuler. Kematian Mahatma Gandhi telah membuka kesadaran baru bagi pemerintah India. Agama tak seharusnya dicampur adukan dengan politik. Setiap manusia memang boleh beragama, tapi harusnya manusia cukup dengan mengamalkan nilai-nilai moralnya saja, bukannya justru menjadikan agama sebagai kendaraan politik seperti yang kerap terjadi di beberapa negara di dunia. Kini, setelah puluhan tahun dari kematiannya, nama Mahatma Gandhi tetap harum di mata dunia. Kata-kata bijaknya sering ditemukan menghiasi sudut-sudut dunia. Pola pikirnya tentang perdamaian dan pluralisme tetap menginspirasi banyak manusia hingga kini. Bahkan Dr. David R. Hawkins memasukkan ia ke dalam kategori manusia yang tercerahkan. Ia berada di puncak hierarki kesadaran yang bisa diraih oleh umat manusia, sejajar dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada di dunia ini. Kebangkitan Nusantara sudah ada di depan mata, tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan menunggu masa kejayaan itu tiba. Dan Nusantara tidak akan bisa meraih kejayaannya tanpa dikelola oleh warganya yang memiliki kesadaran yang tinggi. Dan ini bisa dimulai dengan kembalinya kita ke jati diri kita masing-masing. Buat kamu yang merasa memiliki panggilan untuk kembali ke jati dirimu dan ingin membangun negeri ini bersama-sama, yuk berjalan bersama aku untuk menyelami diri dan kembali menemukan jati diri sebagai makhluk Nuswantara, makhluk berkesadaran yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Kita adalah co-creator, dan selama 2 hari 1 malam, aku dan guru aku akan sharing ilmu dengan kalian dari bumi Majapahit, tempat di mana Nusantara pernah memiliki pusat peradaban yang maju. Jika kamu memiliki panggilan jiwa yang serupa, jangan segan-segan untuk bergabung bersama aku dari bumi Majapahit dan bersama-sama kita kembali ke jati diri. Cek deskripsi video ini untuk informasi selengkapnya.